Amin. Kita boleh kasih, jangan duduk dulu Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan jemaat kembali dipersilakan duduk. Jadi setiap kita ibadah, jangan keburu duduk dulu, kita tepuk tangan karena kita percaya kita menghormati kemuliaan dan hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, katakan kepada sebelah kanan kiri, ojo turu lo yo, jangan tidur ya. Saya khotbah gak lama, mungkin 2 jam, saudara kuat? Saya gak kuat ya. Saya khotbah singkat aja, nanti kita ada banyak sesi doa altar call. Saya percaya yang datang hari ini dengan sakit, gak usah nunggu pulang, di tempat ini saudara bisa sembuh. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh mengundang Cik Kelly naik di kursi hitam ya Cik Kelly ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin di ibadah raya 1 setelah ibadah, ada sebuah keluarga dengan seorang anak. Anaknya namanya Chloe, usia 7 tahun. Dan waktu itu dia minta didoakan karena didiagnosa namanya anosmia. Pernah dengar Bapak Ibu anosmia? Anosmia itu tidak bisa mencium atau membau. Ya. Jadi bersyukur hari ini kalau kita mungkin sebelahnya iseng ngentut gitu ya, kebau. Karena ada orang yang gak bisa membau. Dan usianya 7 tahun, dan kemarin saya doakan, dia taruh tangan di hidungnya, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah didoakan, dia bertindak di situ, dan dari situ saya semprot, oh Rabasyakar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan ketika ada wangi, saya kasih wangi di situ, saya kasih semprotan parfum itu, lalu saya taruh di hidungnya, dia mulai, wangi ya Nik ya? Iya, kok bisa tahu langsung wangi ya? Berarti kan memang hidung kita diciptakan luar biasa. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bilang kepada mamanya, saya bilang, C, nanti ada satu bau yang anak ini harus bau ya, yaitu bau terasi. Ya. Nah, mungkin kalau ada yang anosmia, nanti saya minta tolong untuk PIC belikan terasi ya. Nanti saya doakan bau terasi dahsyat saudara. Jadi hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya katakan amin. Tadi pagi jam 9, ibadah raya 3, ada seorang oma-oma, bisa disiapkan videonya. Bahunya jatuh 3 tahun yang lalu di pantai, tidak bisa ditekuk, sakit kata beliau, tapi kita lihat videonya, boleh ditayangkan. Oma Elsia. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Betania Ustaz Malang, di ibadah raya ketiga, jam 9 pagi dan selesai jam 11 ini, kita menyaksikan sebuah mujizat yang dialami oleh seorang oma. Oma namanya siapa oma? Oma? Oma Elsia. Oma Elsia boleh cerita sebelumnya gimana dan setelahnya gimana? Silakan Oma. 3 tahun yang lalu saya jatuh di Bali, di pantai. Sudah saya berobat ke dokter, katanya enggak ada patah, enggak ada apa. Ya. Tidak ada retak, enggak ada apa. Tapi saya sudah ke banyak kota, tapi tidak berhasil. Ya. Ini saya minta doa sama siapa nih? Pak Yoel. Pak Yoel. Ini agak ringan. Agak ringan. Coba diangkat Oma. Sebelumnya nggak bisa diangkat. Diturunkan pelan-pelan. Dinaikkan. Diturunkan. Sebelumnya sakit ya Oma ya? Ini sekarang gimana? Ini biasa sakit. Sakit? Ini lumayan sekarang. Lumayan ya? Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan Oma kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan. Terima kasih Oma Elsia buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau Oma Elsia bisa ditolong, saya percaya datang sore hari ini Tuhan bisa menolong. Mujizat gak hanya bicara jasmani, tapi engkau mungkin ada rasa kekhawatiran. Saudara, hari ini ada satu virus yang sangat berbahaya, yaitu namanya mental anxiety. Yang dimana saudara kelihatannya ketawa-ketawa, padahal kalau saudara di kamar nangis sendirian. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan setan. Hari ini Tuhan kalau melakukan pertolongan, gak cuma jasmani, tapi jiwa saudara bisa disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Sebab itu, mari sama-sama kita lihat ayat firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang, saudara percaya,
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu yang kedua, mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat Markus 9 ayat 23. Udah mau selesai Bapak Ibu, kok cepet ya. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus kepada kita semua, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang. Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Saudara percaya? Saya percaya hari mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Hanya dialami oleh mereka yang percaya. Kalau saudara nggak percaya, ya nggak bisa mengalami. Hanya yang percaya bisa mengalami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kemustahilan, hari ini saya khotbah ayat tadi 2 aja, saya mau banyak tayangkan video kesaksian. Saudara tahu minggu kemarin, saya dapat kemurahan Tuhan untuk saya berkhotbah melayani retreat daripada sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Yang hadir adalah dokter-dokter, perawat, dan tim medis. Biasanya dokter yang menyembuhkan, betul? Tapi kemarin saya mendoakan dokter-dokter yang sakit dan disembuhkan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya mau katakan apa? Bahwa kita punya Yesus dokter segala dokter. Saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara, justru saya kemarin menggandeng dokter-dokter, ayo kita kerjasama kepada pasien-pasien, dan saya menghubungi beberapa rumah sakit yang saya bisa berkunjung, doakan pasien, bahkan yang non-Kristen sekalipun, saya percaya ketika mereka mengenal Yesus, kesembuhan dapat terjadi. Yang percaya katakan amin. Jadi beberapa rumah sakit sudah saya hubungi untuk apa? Kita bersama-sama di dalam Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sekitar 6 video. Saya akan tayangkan satu persatu dan saya akan ceritakan ceritanya dan saudara bisa saksikan. Yang pertama, ada seorang ibu, dia adalah perawat, ya. Waktu saya datang, saya sudah pernah khotbahkan bahwa memang tampilan saya anak muda, Bapak Ibu Saudara. Diremehkan biasa, dipandang sebelah mata sering, ya. Sebab itu ketika saya datang dipikir, Pak, ini benar pendeta ini. Iya. Loh, udah punya pacar belum? Udah mana saya? Nah, saya bilang gitu, ya. Karena memang saya belum umur 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya datang membawa nama Tuhan. Dan ketika saya khotbah 2 hari, yang malam saya bangun pondasi, dan yang minggu demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Dan ada seorang ibu yang malam-malam itu datang kepada saya dan berkata, Pastor, boleh nggak saya didoakan karena lutut saya sakit. Sudah lama, duduk nggak bisa, jongkok susah, bahkan gendong cucu nggak bisa. Tapi saya bukan orang Kristen. Saya katakan, Yesus penyembuh bagi orang siapapun yang percaya kepadanya. Dan mari kita lihat video yang pertama, lutut yang disembuhkan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Boleh bersaksi, namanya siapa? Terima kasih, Pendeta. Puji Tuhan, memang beberapa bulan ini kami selalu merasakan dengan aktivitas. Duduk aja berdiri, kami terasa sekali kedua lutut saya nyeri untuk bergerak. Jadi kalau kami habis duduk, apalagi di rumah sakit itu kan banyak mobilisasi yang kita kerjakan. Kita habis kerja di komputer, untuk berdiri aja saya harus menata dulu. Kedua kaki saya harus saya atur, begitu sudah enak bagi saya tahu. Tapi saat ini saya merasakan luar biasa, tidak terasa apa-apa. Amin. Sampai terharu, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Di Tuhan Luar biasa, terasa sekali. tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak Betul-betul enak sekali. mujizatnya. Terima kasih, Pendeta. Sediakan bagiku, Luar biasa dan sukacita. ku diangkat Semoga banyak juga dan dipulihkannya. pada pagi hari ini dengan kesembuhan kembali Pendeta. Roh Kudus akan bekerja Ada yang mustahil yang sangat baik pada pagi bagi ini. Tuhan. Menyentuh di kedua Tak mulut saya. ada yang tak Kalau saya setelah sembuh sempurna. mujizatnya.
Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara itu yang maju, ada dokter, ada perawat, ada tim medis. Saya mau katakan kita punya Yesus dokter segala dokter. Dan itu yang maju semuanya mengalami kesembuhan. 36 menit pelayanannya. Dan beberapa video saya potong karena nggak cukup waktu kalau saya tayangkan beberapa yang luar biasa. Ya semuanya luar biasa tapi beberapa yang saudara bisa saksikan. Yang kedua, ada seorang ibu, perawat juga, sudah lama sulit tidak bisa jongkok. Ya, jadi rata-rata sampai saya dipanggil Pak Dokter gitu ya. Kemarin saya sempat mendoakan jemaat di tempat ini Ibu Melan. Apakah hadir? Tadi pagi hadir ya. Anaknya kakinya datang itu sakit saudara. Datang sakit, terus saya doakan di sana ada saksinya, full timer. Tiba-tiba ketika saya doakan, saya percaya kuasa Tuhan, tiba-tiba kakinya bisa gini, kretek, 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 lurus kembali Bapak Ibu Saudara. Dan dia bisa berjalan, bahkan sebetulnya sudah tanding basket Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi ibu ini nggak bisa jongkok, dan mari kita lihat videonya bisa jongkok yang pertama, karena ada dua yang bisa jongkok ya. Ini yang pertama, jongkok yang pertama, silakan. Sebelumnya nggak bisa, susah. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil. Awalnya sulit jongkok, tiba-tiba bisa jongkok Bapak Ibu Saudara dan tidak rasa sakit. Ada yang tak mungkin, mujizatnya Jongkok lagi, sebelumnya nggak bisa karena lutut. Kenapa saya cek dengan jongkok? Karena jongkok itu lututnya butuh kekuatan. Dan disitu kan supaya tahu lututnya itu sudah sehat apa belum. Saksi sebelumnya gimana, setelahnya gimana? Silakan Ibu. Terima kasih, saya juga sama dengan Mbak Eta. Terus terang lutut saya ini tidak bisa sampai jongkok. Jadi kalau saya ke toilet, saya harus cari tempat toilet yang duduk, tidak bisa yang posisi. Jadi ini tadi saya coba sudah sampai 3 kali dan tidak ada masalah. Amin. Tuhan Yesus Amin. luar biasa. Amin. Satu. Dari yang tidak bisa jongkok menjadi bisa jongkok, lututnya menjadi sembuh. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dengan saudara melihat iman saudara bangkit, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan, iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita nyanyi sebuah lagu dalam Yesus ya. Saudara boleh pejamkan mata, sambil nanti video juga disiapkan. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mungkin ada hari ini saudara pejamkan mata saudara. Saudara jangan nonton saya nyanyi, saya ajak saudara menyembah. Tutup mata saudara. Saudara menyembah itu ada kuasanya. Saudara tutup mata. Saudara, saya tidak tahu permasalahan apa yang saudara hadapi, tapi saudara belajar menyembah Tuhan. Karena dengan menyembah saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Saudara berdoa. Dia tak pernah tinggalkanku.
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama kita sembah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kata pulihkan kita akan disembuhkan ya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan, sanggup sembuhkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi saudara, hari ini kalau masih bisa jongkok itu harus disyukuri ya. Karena ada orang yang tidak bisa jongkok, bahkan ke toilet yang jongkok tidak bisa. Syukuri apa yang ada, semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wis ojo ngeluh ae, ya. Banyak orang yang tidak seberuntung saudara dan saya. Kesaksian yang selanjutnya, jongkok yang kedua, silakan. Sebelumnya ibu ini mengalami sakit pada kakinya. Naik turun tangga sakit, jongkok pun tidak bisa. Di tempat yes ini mengalirlah rohku. Kita dengarkan kesaksiannya. Tuhan, biasanya saya belakang sampai sakit, ikut sekali. Kasih bilang juga Amin, amin, amin. sekarang udah enggak enteng. Sudah enteng, tidak sakit. Bisa jongkok. Sebelumnya kalau jongkok sakit ya Bu ya. Nggak bisa. Sebelumnya nggak bisa jongkok. Tapi setelah sekian lama baru kali ini bisa jongkok lagi. Iya, naik tangga tadi sakit. Ini Ibu coba naik turun tangga berkali-kali, saya percaya sudah enak, sudah sembuh, sudah sehat, dan siapa yang menyembuhkan itu? Amin, amin Tuhan. 1, 2, Ya, 3. Bisa Iya. jongkok Bapak Ibu. Gimana rasanya Bu? Efek, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, saudara. Hari saya percaya engkau bisa mengalami. Kalau yang lain ditolong, saudara pasti tolong. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, ada seorang bapak, bahunya nggak bisa diputar, kaku Bapak Ibu saudara. Tapi kita lihat sama-sama videonya, bahu yang bisa diputar. Bahu sebelah kirinya. Awalnya nggak bisa. Sediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang sediakan bagiku. Terima kasih Pendeta, saya punya keluhan mikro saya yang baik, susah untuk digerakkan. Jadi kecantol. Kecantol bahunya Bapak Ibu saudara, susah tidak bisa diputar. Lebih baik, lebih enak ya Pak ya. Saya percaya nanti lebih sempurna, lebih ini. Dan Bapak nanti bersaksi dengan rekan-rekan di rumah sakit bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Amin. Siapa Pak? Kita kasih tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya hari ini dia mampu, dia sanggup Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, sehat itu salah, sehat itu murah, sakit yang mahal. Saudara beli kopi manis 50.000, air putih cuma 5.000. Jadi sehat itu sakit yang mahal. Saudara sakit bayarnya mahal. Banyak orang datang kepada saya, Pak saya tolong didoakan, kenapa? Iya paru-paru saya sakit, kenapa? Ya saya merokok. Wah, kok itu saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara. Sudah dikasih paru-paru sehat, dirusain. Maksudnya apa? Kita juga punya peran untuk menjaga kesehatan kita. Saya 2 bulan terakhir saya diet ketat sampai turun 25 kilo Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu ini masih kurang 20 kilo lagi. Ya. Jadi kita harus jaga kesehatan. Saudara, saya sering menemukan orang yaitu minum manis-manis nanti kena diabetes minta didoakan supaya sembuh. Ngerokok. Kalau ada saudara, saya nggak tahu mungkin ada ya. Tapi kalau ada dengan kasih saya ngomong berhenti merokok ya. Sebelum kanker paru-paru. Saya cuma ngingetin aja. Karena Tuhan sudah kasih kita paru-paru sehat. Kenapa kita rusain paru-paru kita? Dan nanti datang baru tolong disembuhkan gini. Wah, ya saya kembali ke Tuhan, daulat Tuhan. Karena apa? Sudah dikasih paru-paru sehat, dikotori, dirusak. Ada beberapa waktu lalu, seorang pelayan di tempat ini merokok. Saya doakan sehari bisa berhenti, walaupun ada efek. Karena nikotin dan tar itu mengikat. Yang alkohol, bertobat. Ya, sebelum saudara buta karena etanol. Saya ngomong dengan kasih. Saya bukan hanya hamba Tuhan, saya kalau ngomong dengan orang saya juga kasih edukasi. Seperti gizi dan lain sebagainya. Karena apa? Kita juga mesti jaga kesehatan kita. Kadang-kadang kita nggak jaga kesehatan kita, makan berlemak terus. Kolesterol. Ini saya sedang aturkan untuk bisa ada seminar-seminar kesehatan dari dokter supaya saudara hati-hati, terutama stroke, diabetes. Ya itu karena pola hidup. Hati-hati pengaturan stresnya. Harus hati-hati saudara. Di dalam hati, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Betul ya? Itu kuru-kuru itu ya pokoknya. Ya itulah. Haleluya. Pesa. Ya itu deh. Supaya nggak kelamaan saya ya itu pokoknya ya. Nah, haleluya. Ada 2 video terakhir sebelum saya akan membuka altar. Saudara, saya mau kasih tahu ketika altar call, kalau saya katakan maju-maju, jangan nunggu pulang, malu saya, takut saya. Enggak, maju. Karena sesuatu terjadi saat di altarnya. Ya, banyak daripada saudara saya takut loh, ngapain? Sebelah kanan kiri itu enggak usah dipedulikan. Yang ngalamin kesembuhan saudara, yang ngalamin pertolongan Tuhan saudara. Sehingga nanti kalau saya buka altar, maju, enggak usah ditunda. Saudara, saya tahu saudara, beberapa saudara datang ke ibadah mujizat karena saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan ini waktu yang tepat, bukan kebetulan saya berjumpa dengan saudara. Amin. Haleluya. Video selanjutnya, 2 video terakhir. Seorang dokter THT, sakit punggungnya, sakit bagian bawahnya sehingga dia harus tergeletak, susah berjalan, sakit harus pakai painkiller, itu pun 50%, hanya 50% untuk menahan sakitnya. Tetapi sama-sama kita lihat dokter THT. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh bisa duduk Bapak Ibu Saudara. Dia mencoba ngetes. Jadi dia coba jalan, dia coba jongkok.
coba berjalan, dia coba cek kakinya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orang pulihkanku. Dengarkan kesaksiannya. Jadi saya dokter terapi. Ya, 2 minggu ini Senin saya lagi pulih, terus tiba-tiba saat saya berdiri saya nggak bisa berdiri, itu sakit. Dan 1 minggu itu saya nggak bisa sama sekali bangun dari tempat tidur, saya harus digotong sama suami saya. Terus sampai harus terapi, terus minum painkiller. Bahkan saya kalau operasi 3 hari kemudian saya harus minum double painkillernya. Dan tadi sebelum sini minum lagi. Karena sakit saat saya duduk mau berdiri itu sakit. Bangun pagi sakit itu disuruh. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sebelumnya harus pakai pegangan, sekarang jongkok bisa tanpa pegangan sampai ke dasar. Haleluya. Haleluya. Tidak sakit. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Luar biasa, tadi saudara sudah lihat bagaimana Tuhan bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Saudara lihat di belakangnya itu semua dokter-dokter Bapak Ibu saudara. Tapi saya katakan ada dokter, segala dokter yaitu Yesus. Nah saya bersama-sama dengan para dokter, kita bersehati, kita layani jiwa-jiwa, kita layani pasien-pasien. Saya beberapa kali ke rumah sakit walaupun tidak didokumentasi, bukan berarti saya tidak pergi ke rumah sakit. Artinya juga sama, ketika kita tidak melihat Tuhan bekerja bukan berarti dia tidak bekerja. Dia bekerja walau kita tidak melihat. Dan dahsyat, dan video yang terakhir bagaimana di situ ada seorang dokter juga patah tulang, tidak bisa membungkuk, tidak bisa bergerak dan disaksikan oleh dokternya langsung di belakangnya yang menangani. Dan saya mau katakan kita punya dokter, segala dokter yaitu Tuhan Yesus. Tapi sebelum ke situ kita mau kembali menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara boleh pejamkan mata saudara. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penolong ku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu
menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku dalam kesesakan, haleluya. Saat ku dalam kesesakan, haleluya. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Sama-sama kita katakan, penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dua kunci supaya saudara bisa bertahan dan kuat dalam kehidupan. Yang pertama, saudara harus berdoa. Kalau saudara gak pernah berdoa, gak bisa saudara kuat. Saudara akan lemah. Pak, tapi saya masih hidup. Iya, jasmaninya, rohaninya saudara gak hidup. Dan yang kedua, saudara harus memuji menyembah nama Tuhan. Saya sedih kalau ke gereja saudara waktu penyembahan cuma kayak begini. Jangan saudara, kita di sini bukan konser, kita di sini bukan entertainment, kita di sini menyembah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sehingga saudara dan saudara harus sama-sama menyembah Tuhan. Saudara bukan gak bisa nyembah, gak biasa nyembah. Dulu kalau saudara gak bisa nyetir, setelah saudara belajar nyetir, jadi bisa nyetir sama. Saudara harus belajar nyembah. Kalau nyanyi. Masa saudara kalau nyanyi rungkat, ente-entean, sampai joget-joget gitu. Tapi lek nyembah Tuhan kok, saudara kok malu-malu. Padahal ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Dalam setiap pelayanan saya pelepasan dan pengusiran, ketika pujian itu dinaikkan, setan gak tahan Bapak Ibu Saudara. Saya cuma nyanyi haleluya, 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 haleluya. Hadirat Tuhan itu bisa turun Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saudara harus menyembah Tuhan. Ketika saudara pagi hari saudara sujud berlutut, maka sepanjang hari saudara bisa bertahan dan berdiri bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ketika saudara mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan atas saudara dan saya. Mari saya tutup dengan video terakhir. Ada seorang ibu yang dia patah tulang dan tidak bisa bungkuk, bahkan sulit bergerak dan lain sebagainya. Bahkan ada dokternya di belakangnya. Mari sama-sama kita melihat patah tulang yang disembuhkan. Dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus makasih. Oh, sikira lalalala, sikira lalalala. Oh, sikira lalalala, sikira lalalala, sikira lalalala.
Beliau mencoba sampai ke dasar tanah yang sebelumnya tidak bisa karena tulangnya patah. Mau dioperasi takut. Tapi hari itu yang mengoperasi adalah Yesus, dokter segala dokter. Mari kita dengarkan kesaksian dari ibu tersebut. Saya pernah jatuh, jangan membahas tentang juga patah tulang, waktu kurang patah tulang. Jadi semua aktivitas saya berusaha normal kembali dan selalu saya lakukan dengan pelan-pelan dengan rasa sakit saya tahan. Pulangnya ke rumah kadang-kadang sakit, tapi ini kok heran dari ini kok ringan Ringan sekali dan tidak sakit. Amin, haleluya. Makasih, Dan dokter yang memeriksa, yang melayani ada di belakang melihat. Bisa bungkuk, bisa jongkok, dan bisa bergerak tanpa rasa sakit. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh mengundang jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri. Caca Kelly boleh di sebelah sini, Caca Kelly. Ya. Sebentar saya akan membuka altar. Saudara yang hari ini tidak hanya yang jasmani saja. Mungkin saudara ada pergumulan dalam hidup, ada masalah-masalah, nanti saudara boleh maju dan percaya saat ini dia sanggup mengadakan mujizat. Yang percaya katakan amin. Sebelum saya membawa saudara datang ke hadirat Tuhan, saya mau tanya, ada yang datang dari luar kota? Boleh angkat tangan? Ada. Puji Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan dan kita percaya hari ini mujizat terjadi. Belas kasihan Tuhan ada karena Tuhan bisa bekerja bagi setiap kita.